Dinikahi duda kaya demi bayar utang orang tua, tapi malam pertama malah begini. Pernah nggak sih, kamu merasa hidup kamu kayak dijual dalam diam? Itu yang aku rasakan waktu papa bilang, "Nak, kamu satu-satunya harapan keluarga." Dan harapan itu adalah aku menikah dengan duda kaya raya, 2 kali usiaku, yang bahkan belum pernah aku temui sebelumnya. Aku mengangguk. Padahal dalam hati, aku retak. Dan malam pertama, bukan seperti di sinetron-sinetron. Malam itu, justru membuka rahasia yang bikin aku menangis semalaman. Merpati 2 terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian semua selalu dimudahkan rezekinya, dipermudah segala urusan, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Sekarang dengerin cerita ini sampai akhir. Karena kamu bakal tahu, nggak semua luka itu harus ditutup. Kadang, harus dibuka, biar sembuh. Hidup kami berubah total sejak pandemi datang. Dulu kami memang bukan keluarga kaya, tapi cukup untuk hidup sederhana tanpa bergantung pada orang lain. Papa punya toko kelontong kecil di ujung gang, tempat orang-orang sekitar belanja kebutuhan harian. Tapi pandemi merontokkan semuanya. Pasokan barang terputus, pelanggan hilang, dan utang ke distributor terus menumpuk. Awalnya papa masih bisa menenangkan kami, meyakinkan bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Tapi aku tahu dari tatapan matanya yang mulai sering kosong, dari seringnya ia menatap keluar jendela dalam diam. Dia sedang menyimpan sesuatu. Aku, sebagai anak sulung, hanya bisa pasrah. Aku baru saja lulus kuliah, dan belum sempat dapat kerja karena perusahaan-perusahaan sedang membatasi karyawan baru. Setiap hari aku mencari lowongan, melamar ke sana kemari, tapi tak ada hasil. Kadang aku ingin pura-pura tidak tahu bahwa dapur kami hanya bisa ngebul, karena mama mengutang beras ke tetangga. Tapi pada akhirnya, kenyataan itu menghantam juga. Suatu malam, papa memanggilku ke ruang tamu. Di depannya ada seorang perempuan parubaya yang aku kenal sebagai tetangga jauh, Bu Ratna. Dari wajahnya, aku tahu dia bukan hanya sekadar datang bersilaturahmi. Dengan suara bergetar, papa bilang, "Nak, ada seseorang yang mau bantu keluarga kita. Tapi dengan syarat." Aku langsung tahu arahnya kemana. Bu Ratna mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, semacam perjanjian. Katanya, ada seorang pria mapan, duda, 52 tahun, pengusaha properti, yang sedang mencari istri. Ia tidak mencari cinta, tapi pendamping hidup yang bisa mendampinginya dengan tenang. Sebagai gantinya, semua utang keluarga kami akan dilunasi. Termasuk utang distributor, utang ke koperasi, bahkan biaya rumah sakit nenek yang masih tertunggak. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Ini bukan hanya soal harga diri, tapi soal bagaimana aku dipaksa memilih antara kebebasan dan tanggung jawab. Papa menunduk, matanya mulai basah. Papa nggak mau kamu ngerasa dikorbankan. Tapi, kami benar-benar nggak punya pilihan lain. Aku ingin marah. Ingin lari. Tapi bagaimana bisa aku melarikan diri dari orang tuaku sendiri, yang sudah membesarkanku dengan susah payah? Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Bantal jadi saksi bagaimana aku merasa seperti dijual hidup-hidup. Tapi setelah lama terdiam, aku tahu satu hal. Kalau aku menolak, keluargaku bisa hancur. Besok paginya, aku menandatangani surat itu. Dengan tangan gemetar dan hati yang nyaris kosong. Aku pikir, mungkin ini takdirku. Hari lamaran itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku belum siap mental, belum bisa menerima kenyataan kalau hidupku akan berubah selamanya. Tapi semuanya berjalan begitu cepat, seperti arus deras yang menyeret tubuh lelahku tanpa perlawanan. Lamaran diadakan di rumah, secara sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, aku tahu ada harga yang mahal yang harus dibayar. Bukan oleh papa, tapi olehku. Pak Ridwan datang ditemani sopir dan 2 orang stafnya. Dia mengenakan batik lengan panjang, celana kain, dan sepatu kulit hitam yang mengilat. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari yang aku bayangkan. Ada keriput di pelipisnya, dan rambutnya sebagian telah memutih. Tapi sorot matanya tajam, seolah tahu betul dia sedang membeli sesuatu yang berharga. Aku hanya bisa menunduk saat dia duduk di ruang tamu, menghadap keluargaku yang canggung. Mama berusaha tersenyum ramah, tapi aku tahu hatinya mungkin sama remuknya.
Papa beberapa kali membetulkan posisi duduknya, seperti merasa bersalah. Sementara aku, duduk di sudut, mengenakan kebaya pinjaman, dengan tangan yang dingin dan keringat dingin di pelipis. Saya ingin melamar anak bapak dan ibu dengan niat baik, kata Pak Ridwan. Suaranya dalam, tenang, tapi terlalu formal. Seolah-olah ini bukan pernikahan, tapi kesepakatan bisnis. Cincin emas sederhana itu disodorkan padaku. Aku menatapnya sebentar, lalu menatap mata Pak Ridwan. Tidak ada cinta, tidak ada debar. Yang ada hanya rasa asing. Tapi aku mengulurkan tangan. Cincin itu masuk ke jari manisku, dan detik itu juga aku tahu. Aku resmi kehilangan diriku. Setelah acara selesai, para tetangga mengucapkan selamat seolah semua ini adalah berkah. Mereka memuji keberuntungan kami mendapatkan menantu kaya. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan keberuntungan, tapi pelarian. Malam itu aku menatap cincin di jariku lama sekali. Tanganku terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menggantung di sana. Aku tidak menangis lagi. Air mata rasanya sudah kering. Aku hanya duduk termenung dan bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua ini akan sepadan? Tapi semuanya sudah terlambat. Aku telah mengangguk. Aku telah menerima. Dan kini, aku tinggal menunggu kapan akad itu digelar. Dan mungkin, kapan diriku yang dulu benar-benar menghilang. Hari itu datang juga. Hari di mana aku secara resmi menjadi istri dari Pak Ridwan. Akad berlangsung di sebuah aula kecil, disaksikan keluarga dekat dan beberapa rekan bisnisnya. Tak ada tangisan haru, tak ada peluk bahagia. Semua berlangsung formal, cepat, dan sunyi. Setelah itu, aku langsung dibawa ke rumah barunya, rumah kami. Rumah itu seperti istana. Pagar tinggi, taman luas, lantai marmer mengkilap, dan lampu gantung kristal di ruang tamu. Tapi anehnya, semua kemewahan itu justru membuatku merasa kerdil. Rasanya seperti masuk ke dunia yang bukan milikku. Setiap sudutnya terasa asing. Setiap ruangnya terlalu luas untuk aku sendiri. Kamar kami berada di lantai 2. Besar sekali, dengan ranjang king size, lemari kaca penuh pakaian mahal yang belum pernah aku lihat sebelumnya, dan balkon yang menghadap kolam renang. Tapi yang kulakukan setelah sampai di kamar itu bukan beristirahat. Aku masuk ke kamar mandi, duduk di lantai dingin, dan menangis dalam diam. Suara air kran menjadi pengiring ratapku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Semua terlalu cepat. Semua terlalu mewah untuk seorang gadis biasa yang bahkan belum pernah menginap di hotel. Aku memeluk lututku, mencoba menenangkan diri, tapi batinku terus bertanya, ini rumahku? Atau penjaraku? Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Suara pelan Pak Ridwan terdengar, kamu butuh apa-apa? Aku hanya menjawab, enggak, saya istirahat dulu. Baik, kalau kamu lapar, tinggal bilang. Aku di bawah, ucapnya. Itu saja. Tidak ada paksaan, tidak ada permintaan. Ia hanya pergi dan meninggalkanku sendiri. Malam itu aku tidak makan. Aku hanya rebahan di ranjang yang terlalu empuk, menatap langit-langit sambil mencoba menerima kenyataan. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu mewah, terlalu dingin. Untuk pertama kalinya aku sadar, rumah bukan tentang ukuran atau harga, tapi tentang rasa. Dan di rumah ini, aku belum merasakannya sedikit pun. Aku duduk di tepi ranjang, masih memakai kebaya sederhana dari siang tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi mataku belum bisa terpejam. Di meja rias, pantulan wajahku tampak asing. Rambut sudah tak rapi, bedak memudar, tapi bukan itu yang membuatku asing. Mataku kosong, seperti tak punya tujuan. Seperti aku adalah boneka yang digerakkan oleh keadaan. Pak Ridwan belum juga naik ke kamar. Aku bisa mendengar suara televisi dari lantai bawah, samar-samar. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi aku merasa takut, di sisi lain aku merasa bersalah. Ya, bersalah karena aku tak bisa mencintai suamiku sendiri. Meskipun dia telah menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Aku refleks bangkit dan berdiri. Pak Ridwan masuk, mengenakan kaos lengan panjang dan celana kain. Bukan piyama mewah, bukan parfum mahal. Justru penampilannya begitu sederhana,
seperti sedang mencoba tidak menakutiku. Dia menatapku sebentar, lalu duduk di sofa dekat jendela. Kamu kelihatan lelah. Nggak usah canggung. Malam ini kamu istirahat saja. Aku diam, bingung harus merespons apa. Kukira malam pertama akan menjadi malam yang menegangkan, penuh tekanan. Tapi dia tidak mendekat, tidak menuntut apapun. Ia justru membaringkan diri di sofa, menyelimuti dirinya sendiri. Kamu nggak tidur di ranjang? Tanyaku pelan. Aku nggak mau kamu merasa dipaksa. Kamu butuh waktu. Aku paham itu, jawabnya. Suaranya tenang, seperti ayah yang menenangkan anak gadisnya. Aku tercekat. Itu kalimat paling manusiawi yang aku dengar sejak pernikahan ini. Mataku tiba-tiba panas, dada sesak. Aku segera masuk ke kamar mandi, membasuh wajahku, berusaha menenangkan diri. Tapi air mata tak bisa ditahan lagi. Di dalam hati, aku bergolak. Aku merasa kerdil. Aku sudah menghakiminya terlalu cepat. Padahal dia, mungkin jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Malam itu aku tertidur tanpa rasa takut. Tidak diusik, tidak disentuh, tidak juga dipaksa untuk mencintai. Hanya ditemani rasa syukur yang tiba-tiba muncul dari lubuk hati terdalam. Mungkin aku belum bisa mencintainya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Dan dari situ, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Hari-hari setelah malam pertama itu justru menjadi babak baru yang tidak pernah aku bayangkan. Aku kira hidup bersama Pak Ridwan akan seperti penjara yang sunyi, tapi ternyata dia memperlakukanku dengan begitu sabar dan tenang. Ia tak pernah menyentuhku tanpa izin, tak pernah memaksa apapun, bahkan tidak memintaku memanggilnya suami, jika aku belum siap. Setiap pagi, aku mendapati ada secangkir teh manis hangat di meja makan. Kadang ada roti, kadang hanya buah potong. Ia selalu sarapan lebih dulu sebelum pergi ke kantor, tapi tak pernah lupa meninggalkan catatan kecil berisi pesan, seperti, jangan lupa makan siang ya, atau, kunci pagar belakang suka macet, nanti aku benerin. Awalnya aku bingung, harus membalas semua ini dengan apa? Aku bahkan belum bisa memanggil namanya tanpa merasa asing. Tapi perlahan, aku mulai belajar membuka sedikit ruang di hati. Bukan karena cinta, tapi karena aku mulai melihat sisi manusia dari pria yang dulu hanya kupandang sebagai penyelamat keuangan keluargaku. Kami mulai sering berbincang saat malam. Ia bercerita soal masa mudanya, perjuangannya membangun usaha, dan tentang istrinya dulu yang meninggal karena kanker. Sorot matanya mendung setiap kali menyebut nama almarhumah. Ada cinta yang belum selesai, dan aku tahu aku bukan pengganti. Aku hanya seseorang yang hadir di saat dia sedang belajar berdamai dengan masa lalu. Suatu malam, dia meminjamkan aku buku tentang bisnis yang dulu pernah dia tulis sendiri. Kalau kamu mau belajar, aku bisa jadi mentor, katanya. Dan aku mulai merasa dihargai bukan sebagai istri, tapi sebagai pribadi. Itu membuatku sedikit demi sedikit membuka diri. Aku mulai memasak, mengatur rumah, dan sesekali membalas catatan paginya dengan senyuman kecil atau secangkir kopi buatan tanganku. Para pembantu rumah tangga juga perlahan mulai akrab denganku. Mereka tidak lagi canggung, bahkan mulai mengajakku bicara tentang hal-hal sepele. Rumah besar ini yang tadinya terasa seperti museum, mulai terasa hangat. Bukan karena perabot mewahnya, tapi karena aku mulai merasa diterima. Tidak sebagai istri sempurna, tapi sebagai manusia yang sedang belajar ikhlas. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu ada perasaan yang belum selesai di dalam diriku. Aku masih bertanya-tanya, apakah aku bisa mencintai dia? Atau aku hanya nyaman karena kebaikannya? Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi merasa dijual. Kini aku merasa seperti orang yang diberi waktu untuk sembuh, diberi tempat untuk tumbuh. Dan di dalam hati kecilku, mulai muncul benih harapan, bahwa mungkin, cinta tidak selalu datang karena keterpaksaan, tapi bisa tumbuh dari penghargaan dan kesabaran. Hari itu seperti biasa. Aku duduk di ruang tengah, membaca buku yang dulu ia pinjamkan. Tapi hari ini, suasana rumah berbeda. Tidak ada catatan di meja. Tidak ada teh pagi. Bahkan sampai malam pun, ia belum pulang. Hatiku cemas. Padahal aku belum pernah secemas ini menunggunya sebelumnya. Sekitar pukul 8 malam, akhirnya mobilnya masuk ke garasi. Ia tampak lelah, wajahnya suram.
Tanpa bicara banyak, ia langsung menuju ruang kerja. Aku menatap punggungnya yang membelakangi pintu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya pria ini. Beberapa jam kemudian, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja. Ia tidak menjawab, tapi pintunya tak dikunci. Saat aku masuk, aku melihat dia sedang menatap sebuah foto lama. Di dalam bingkai itu, ada seorang wanita muda bersama seorang anak kecil. Wajahnya bahagia. Tapi air mata Pak Ridwan jatuh tanpa suara. Itu istri dan anak saya, katanya perlahan tanpa menoleh. Aku hanya berdiri diam, jantungku berdetak kencang. Istriku meninggal karena kanker. Anakku, kecelakaan 2 tahun setelahnya. Sejak itu, aku hidup sendiri. Rumah ini jadi sunyi. Aku pikir aku sudah mati rasa, sampai kamu datang. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku sesak mendengarnya. Di balik sosok tegasnya, dia ternyata menyimpan luka yang dalam. Luka yang tidak pernah disembuhkan, hanya disimpan dan dikunci rapat. Ia akhirnya menatapku, matanya merah. Aku tidak menikahimu karena aku ingin perempuan muda. Aku menikahimu karena aku merasa kamu sepi, seperti aku. Aku kira kita bisa saling mengisi. Tapi aku sadar, kamu juga terluka. Aku nggak mau kamu ikut terjebak dalam kesedihan yang sudah lama aku pelihara. Aku duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya tanpa paksaan. Dalam genggaman itu, tidak ada gairah, tidak ada tuntutan. Hanya ada pengakuan bahwa kami berdua adalah 2 jiwa yang saling mencari tempat pulang. Malam itu, kami tidak banyak bicara. Tapi dalam diam, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Rasa asing perlahan mulai pudar, digantikan dengan empati. Dan dari empati itu, perlahan tumbuh kepercayaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi malam itu, aku sadar, aku tidak menikahi pria kaya. Aku menikahi pria yang kehilangan, yang memilih menyembuhkan dirinya dengan menyembuhkan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tak lagi sendiri. Sudah 3 bulan aku tinggal di rumah ini. Waktu terasa lambat tapi pasti. Jika dulu setiap hari rasanya ingin kabur, kini aku justru merasa tenang. Tidak sempurna, tapi ada kedamaian yang tumbuh di antara kami. Pak Ridwan tak pernah sekalipun menuntutku untuk mencintainya. Tapi perlakuannya perlahan membuatku mencair. Ia bukan laki-laki sempurna, tapi ia laki-laki yang tahu cara memperlakukan luka dengan hormat. Hari itu, saat sarapan, dia menatapku sambil menyeruput kopi. Matanya tidak lagi dingin seperti dulu. Ada ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Kalau kamu mau sekolah lagi, bilang ya. Aku bisa bantu. Atau mau kerja juga nggak apa-apa. Aku nggak pernah ingin kamu merasa terkurung di sini. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengangguk pelan. Tak lama, dia melanjutkan, kalau kamu mau mulai dari awal, anggap pernikahan kita belum terjadi. Kita bisa jalani dari nol. Tanpa paksaan. Aku diam lama. Tapi dalam diam itu, aku berpikir keras. Dulu aku datang ke rumah ini sebagai gadis yang merasa dikorbankan. Aku membawa luka, kemarahan, dan penyesalan. Tapi 3 bulan ini membuka mataku, bahwa ternyata aku tidak sedang dihukum. Aku sedang disembuhkan. Aku balas menatap matanya. Aku mau mulai dari nol, tapi kali ini, bukan karena diminta. Karena aku memilihnya. Dia mengangguk. Tak ada pelukan dramatis. Tak ada air mata. Hanya senyum yang muncul dari hati yang lapang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sebagai istri yang dibeli. Tapi sebagai perempuan yang dihargai, diperlakukan setara. Hubungan kami masih jauh dari sempurna. Tapi aku yakin, pondasi yang dibangun dari pengertian dan kesabaran akan bertahan lebih kuat daripada cinta yang datang dari keterpaksaan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan datang dari tatapan pertama, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat luka masih menganga. Kini, aku sudah tidak malu lagi menyebutnya suamiku. Bahkan aku sudah mulai memanggilnya dengan nama, Ridwan. Bukan karena kewajiban, tapi karena kedekatan yang akhirnya tumbuh secara alami. Dan saat aku duduk di balkon rumah ini, menatap matahari pagi yang hangat, aku sadar hidupku memang berubah.
Tapi bukan karena dijual. Melainkan karena aku akhirnya menemukan tempat pulang yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Tempat pulang itu adalah dia.